Halo, salam Simo dari Jogja. Ini ASRock Jupiter X600, barebone mini PC-nya ASRock yang compact banget, cuman sekitar 1 liter volumenya, dan ini support desktop processor AMD AM5 soketnya. Ryzen 7000 series, 8000G series, dan juga 9000 series. Sudah pernah kita buat reviewnya beberapa bulan yang lalu, dan dari video review tersebut banyak banget yang nanya di antara kalian, kira-kira bisa nggak sih masangin eksternal GPU di barebone mini PC ini, Jupiter X600? Karena memang salah satu poin yang menarik dari barebone ini adalah adanya USB 4 port, ya USB 4 40 gigabit per second. Dan walaupun begitu, saya lihat websitenya, spesifikasi detailnya itu akan aktif, USB 4-nya akan aktif apabila kita menggunakan prosesor Ryzen 8000G series. Dan di video kali ini kita akan coba beberapa skenario yang bisa kita lakukan dengan USB 4 yang ada di Jupiter X600 ini. Ya, walaupun dari point of view saya, penggunaan eksternal GPU di barebone mini PC seperti ini itu jauh dari praktis ya. Yang pertama jauh dari praktis, yang kedua juga ujung-ujungnya nggak bisa murah ya, karena memang dockingnya juga mahal, kita perlu PSU lagi, dan ada beberapa skenario sebenarnya menurut saya yang bisa lebih praktis kalau ujung-ujungnya kalian butuh dedicated GPU ya. Bisa beli notebook yang sudah ada disket GPU-nya, atau bisa ngerakit mini ATX-PC ya, mungkin dimensinya sedikit jauh lebih besar memang, cuman lebih fleksibel di pemilihan hardware-nya. Ya, itu point of view saya. Tapi nggak apa-apa, karena kita memang senang merepotkan diri, kita akan coba skenario apa aja yang bisa kita gunakan di USB 4 port di Jupiter X600 ini. Yuk, kita mulai. Jadi sudah kita rakit ini barebone-nya Jupiter X600, kita menggunakan Ryzen 7 8700G. IGP-nya sudah yang paling kencang saat ini untuk desktop ya, 780M, Radeon 780M. Terus harusnya dengan menggunakan prosesor ini sudah aktif USB 4-nya, 8000G series kan. RAM-nya 16GB, 8GB x 2 DDR5, kita setting 6000 MB per second, dan storage NVMe. Dan skenario pertama yang saya coba tadi adalah menggunakan ini, monitor portable USB, dan ternyata bisa nyala hanya dengan satu kabel doang. Jadi ini MSI Pro MP161E2, 16 inci Full HD IPS panel, dan panelnya ini doff ya, nggak glossy. Jadi personally saya suka banget ini sama monitor ini. Tipis, enteng, dan juga bisa fleksibel, bisa rotate begini, bisa dipajang seperti ini ataupun bisa horizontal normal seperti ini. Dan ternyata ketika kita hubungkan USB Type-C kabel dengan USB 4 di barebone ini bisa langsung nyala. Power dan datanya bisa jadi satu kabel, dan ini bisa membuat setup kalian jauh lebih clean ya. Kabelnya cuma satu doang. Ya, ini salah satu yang bisa kalian coba nanti kalau kalian emang punya monitor USB, bisa dicolokin langsung dan bisa nyala sekaligus data. Dan berikutnya, habis ini kita akan coba skenario yang paling banyak kalian tanyain, eksternal GPU. Ya, untuk skenario nyoba untuk eksternal GPU-nya, kita sudah ada docking GPU eksternal ini. Ini saya pinjem punya Mas Alfa Jonathan, dan ini adalah TH3P4. Itu tulisan di kardusnya ya. Dan saya cari-cari spesifikasi teknisnya. Docking ini punya interface support Thunderbolt 3 dan juga Thunderbolt 4 dengan maksimum bandwidth-nya di 40 gigabit per second. Jadi seperti ini fisiknya. Ini ada dua docking untuk PSU-nya. Ada yang normal. Ini saya pakai docking yang SFX ya, karena saya pakai PSU kecil, SFX seperti ini. Dan ada juga docking normal kalau kalian mau pakai PSU yang gede. Ada slot PCI Express-nya dan ada bracket untuk nyekrup si GPU ke docking ini. Terus untuk powernya, jadi kita emang butuh power supply khusus untuk hidupin GPU di eksternal GPU docking ini. Untuk konektor power dari PSU-nya apa aja yang perlu dicolokin ke dockingnya, 24 pin-nya, EPS-nya 1, dan juga power PCI Express-nya 1, seperti ini. Ini ATX 4060 yang kita pakai kemarin dari Gigabyte yang low profile. Dan abis ini kita akan coba, jadi kita tinggal colokin aja kabel power PSU-nya ke PSU yang ada di dockingnya ini, dan juga menyambungkan USB Type-C di docking ini ke USB 4 di barebone mini PC kita. Nanti ketika ini hidup, otomatis ini juga akan aktif tanpa harus di manual saklar ya, manual switch ya. Terus untuk outputnya gimana? Di sini apa di sini? Setelah coba-coba lebih efektif di sini. Kita tetap menggunakan output dari HDMI di barebone X600 Jupiter ini. Dan sebenarnya secara teori memang ada beberapa limitasinya. Ya, sebelum kita coba, kita akan coba bahas dulu secara teori kira-kira limitasinya apa ketika kita menggunakan docking seperti ini. Dan memang akan ada limitasinya ketika kita menggunakan eksternal GPU docking seperti ini. Jadi setelah saya baca-baca secara teori memang GPU yang dipasang di docking ini, TH3P4 ini,
itu hanya akan berjalan di PCI Express Gen 3 X4. Sedangkan GPU ini sendiri, RTX 4060 natifnya memiliki interface PCI Express Gen 4 X8. Jadi memang secara teori ini akan hanya berjalan seperempatnya. Kenapa bisa begitu? Karena setiap generasi PCI Express itu bandwidth-nya naik 2 kali lipat. Jadi kalau kita ngomong di Gen 3, itu per X1-nya itu cuma 1 GB per second throughput-nya. Sedangkan di Gen 4 itu 2 GB per second. Jadi natifnya, harusnya, normalnya GPU ini punya bandwidth di 2 GB per second X8, 16 GB per second. Sedangkan nanti ketika benar ini hanya X4 Gen 3, itu akan hanya berjalan di 1 GB per second dikalikan 4. Totalnya 4 GB per second, seperempatnya dari seharusnya. Dan itu akan kita lihat kira-kira penalti performanya segimana. Nanti akan ada 3 skenario di sini. Kita akan coba pertama menggunakan IGP-nya ini Radeon 780M untuk beberapa aplikasi dan software benchmark. Berikutnya kita bandingkan dengan apabila kita menggunakan GPU eksternal ini. Dan yang terakhir, skenario terakhir, kita akan coba pasang GPU ini di sistem yang normal, yang bisa berjalan di natif PCI Express Gen 4 X8 di motherboard normal ya. Kita akan lihat gimana hasilnya, segimana besar beda performanya. Yuk kita mulai. Ya, sudah kita lihat tadi beberapa benchmark dan sebelumnya juga kita sudah coba pastikan untuk interface PCI Express-nya. Dan benar, ketika kita pasang di docking ini, cuma jalan PCI Express Gen 3 X4 dari seharusnya PCI Express Gen 4 X8. Ya, jadi kalau kita bandingkan natifnya, kalau kita pasang di motherboard si RTX 4060 ini yang bisa PCI Express Gen 4 X8 itu turun kurang lebih separohnya ya, tinggal separohnya ketika kita pasang di docking ini. Dari beberapa games yang kita coba, FPS-nya bisa turun kurang lebih ya turun 75% sampai di atas 100% ya, tinggal separohnya lah kurang lebih kasarnya seperti itu. Baik di Cyberpunk, Wukong maupun Shadow of Tomb Raider. Tapi ternyata dengan reduksi separuh dari seharusnya performa si 4060 ini tetap aja jauh lebih kencang dibandingkan Radeon 780M yang ada di IGP yang ada di mini PC ini. Kita bisa lihat FPS-nya juga kurang lebih naik 75 sampai 100% lebih ya. Jadi emang ada beberapa game yang hampir 2 kali lipat. Demikian juga di Synthetic Benchmark, Firestrike tadi kita lihat natifnya 4060 ini bisa grafik skornya di atas 28.000, begitu dipasang di docking tinggal 17 ribuan, tapi 780M ini cuma 7 ribuan. Jadi memang dari natifnya turun separoh, tapi dengan reduksi separoh ini juga masih jauh lebih kencang, bahkan beberapa bisa 2 kali lipat lebih dibandingkan IGP-nya Radeon 780M. Selanjutnya aplikasi non gaming, kita coba ngerender car BMW 27 pakai GPU di Blender. Kita coba lihat render time-nya. Ternyata reduksinya tidak terlalu banyak. Antara 4060 dipasang natif di PC normal dibandingkan dengan docking itu cuma beda sekitar ya kurang lebih maksimum di 10% ya.
Tapi begitu kita menggunakan IGP-nya, Radeon 780M, ini HIP-nya nggak bisa aktif. Sepertinya emang Radeon 780M-nya ini tidak disupport ya oleh Blender. Jadi sepertinya ini sudah jalannya di CPU render ya, waktunya sekitar 2,5 menitan. Sudah saya coba update untuk driver dan juga blendernya itu sendiri, tetap aja HIP-nya nggak bisa aktif. Berikutnya ekspor video. Ini juga ada beberapa anomali. Walaupun saya sudah cek terutilisasi cukup tinggi si GPU RTX 4060 ini, cuman tetap waktu render ekspor videonya 4K durasi 6,5 menit ini jadi jauh lebih lama ya, sekitar 8 menit lebih. Sedangkan untuk 4060 natifnya ketika jalan di PC normal itu cuma sekitar 2 menitan. Bahkan ketika kita menggunakan Radeon 780M, kita pakai OpenCL untuk hardware acceleration-nya, itu cuma butuh sekitar 4 menitan doang. Ya, cukup menarik hasilnya. Habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Iya, kita sampai pada akhir video. Jadi begitu, walaupun sudah kereduksi sekitar separuhnya dari seharusnya performa RTX 4060, tetap aja ini masih punya gain performan yang jauh di atas IGP Radeon 780M, padahal sekarang masih menjadi yang terkencang ya untuk desktop IGP. Jadi mungkin ini walaupun saya bilang bolak-balik ini nggak praktis dan juga nggak murah ya. Dockingnya doang aja mungkin di atas 2 juta harganya. Belum power supply-nya, belum juga GPU-nya. Cuman mungkin kalau kalian ingin menggunakan ini juga harus ada beberapa poin yang diperhatikan. Reduksi performance dan juga tidak semua skenario aplikasi bisa meningkatkan performanya. Saya nggak tahu nih, belum coba beberapa software editing video yang lain. Cuman tadi kita coba di Premiere Pro seperti itu hasilnya. Bahkan jauh lebih lambat dibandingkan kita pakai IGP-nya. Tapi kalau kita ngomong di GPU render, ini mungkin jadi alternatif yang bisa kalian gunakan. Karena memang reduksi performanya relatif cukup tipis ya, sekitar 10% doang. Dan mungkin di beberapa skenario itu bisa lebih kecil lagi, karena mungkin tidak memerlukan bandwidth yang segede itu. Itu mungkin yang bisa kita sharing pada video kali ini tentang beberapa skenario yang bisa kita gunakan dari Jupiter X600 USB 4 portnya, eksternal monitor, portable monitor USB, eksternal GPU dengan segala plus minusnya. Monggo, menurut kalian seperti apa? Terus di kolom komentar. Gitu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.